Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar. Jadi walaupun kita pembelajaran jarak jauh nih, gak boleh mengurangi semangat belajar kita. Harus terus semangat ya, oke? Nah, hari ini kita akan belajar ekonomi lagi. Dan materi hari ini adalah mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuan belajar kalian hari ini adalah agar kalian dapat menjelaskan mengenai konsep produksi berupa pengertian produksi, faktor-faktor produksi, kemudian teori perilaku produsen, ada konsep biaya produksi, menghitung biaya produksi, dan juga laba maksimum. Nah, langsung aja ya, kita kepoin dari pengertian produksi. Nah, kalian udah pasti pada pinter-pinter ya kan mengenai produksi itu apa sih ya kan? Jadi, produksi ini adalah kegiatan menciptakan atau menambah manfaat barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu yang sering ada di sekitar kita aja, sederhananya. Kayak misalnya abang bakso yang jualan bakso, mie ayam, sate, itu mereka telah melakukan kegiatan produksi karena mereka membuat sendiri dari bahan mentah hingga bahan jadi gitu. Nah, kita akan lanjut ke faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada dua, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Nah, faktor produksi tetap adalah faktor yang jumlahnya tetap berapapun jumlah barang yang diproduksi. Contohnya apa, Bu? Misalkan adalah mesin pabrik dan juga gedung contohnya. Nah, faktor produksi tetap ini kan jumlahnya tetap berapapun jumlah barang ataupun jasa yang diproduksi. Misalkan perusahaan pabrik roti misalkan. Pabrik roti. Nah, pabrik roti ini punya 3 mesin. Satu hari biasanya pabrik roti ini memproduksi misalkan 500 buah roti, 500 roti, ada 3 mesin gitu. Nah, ketika si perusahaan ini, pabrik roti ini mau menambah jumlah produksinya dari 500 roti jadi 700 roti dalam sehari, maka mesinnya ini akan tetap jumlahnya tetap aja 3. Mau yang diproduksi 500 roti kek, 700 roti kek, 800 roti kek, jumlah mesinnya akan tetap 3. Nah, ini kenapa? Mesin termasuk dalam faktor produksi tetap. Sama kayak gedung gitu. Nah, gedung atau pabriknya nih, pabrik pembuat roti cuma satu pabriknya. Berapapun jumlah roti yang diproduksi, mau 100 roti, 200 roti, 300 roti, 400 roti, 1000 roti pun, pabrik rotinya tetap satu, nggak mungkin nambah gitu. Nggak mungkin, misalkan mau tadinya 100 roti, pabriknya 1, terus mau berubah jadi 200 roti, pabriknya jadi 2, enggak kayak gitu. Nah, itulah kenapa mesin dan pabrik atau gedung itu termasuk dalam faktor produksi tetap, karena dia jumlahnya tetap berapapun jumlah barang atau jasa yang akan kita produksi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor produksi variabel. Nah, kalau faktor produksi variabel ini adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung dari jumlah yang diproduksi gitu. Tergantung dari besarnya yang diproduksi. Contohnya apa, Bu? Nah, misalkan adalah bahan baku dan tenaga kerja. Kayak tadi pabrik roti, bahan bakunya apa sih? Bahan baku itu bahan utama ya, yang digunakan untuk membuat roti. Apa aja sih? Tepung terigu, telur. Nah, itu merupakan bahan baku untuk membuat roti, ya kan? Nah, ini tergantung dari jumlah besarnya roti yang akan kita produksi. Misalkan dalam satu hari kalian itu mau memproduksi 100 roti. Nah, 100 roti ini biasanya kalian butuh misalkan 10 kilo tepung terigu sama 10 kilo telur misalnya untuk membuat 100 roti. Nah, otomatis ketika kalian memproduksi 200 roti, maka bahan bakunya juga bertambah, benar nggak? Tadinya 100 roti butuh
10 kilo tepung sama 10 kilo telur. Berarti kalau mau buat 200 roti, berarti kita butuh misalnya 20 kilo tepung dan 20 kg telur gitu. Jadi semakin banyak roti yang mau kita produksi, maka bahan baku yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, itulah kenapa dia disebut faktor produksi variabel, karena jumlahnya itu tergantung dari besarnya barang dan jasa yang akan kita produksi jumlahnya gitu. Sama kayak tenaga kerja, kalian mau buat tadi 100 roti. 100 roti itu biasanya bisa dikerjakan oleh 5 tenaga kerja. Nah, terus kalian mau ubah lagi jadi mau bikin jadi 1000 roti dalam satu hari. Apakah 5 tenaga kerja cukup untuk buat 1000 roti dalam satu hari? Gak cukup kan? Kewalahan dong tenaga kerjanya. Otomatis kalian pasti akan nambah tenaga kerja gitu. Jadi semakin banyak roti yang mau kita produksi, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Sebaliknya pun seperti itu, semakin sedikit roti yang mau kita produksi, barang yang mau kita produksi, maka bahan baku dan tenaga kerjanya juga akan semakin sedikit yang dibutuhkan gitu. Itu faktor produksi variabel. Jadi jumlahnya berubah-ubah tergantung besarnya jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perilaku produsen atau teori produksi. Jadi teori produksi ini sebenarnya merupakan teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, teori perilaku produksi ini dibagi juga menjadi dua, yaitu produksi dengan satu variabel, yaitu variabel bebas, dan yang kedua adalah produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Nah, kita bahas satu persatu ya. Produksi menggunakan satu variabel bebas. Ini merupakan produksi yang hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu manusia atau tenaga kerja. Nah, dalam teori produksi ini, produsen dapat menambah jumlah variabel bebasnya, tapi berupa tenaga kerja aja gitu. Nah, variabel tetapnya apa, Bu? Kalau dalam teori produksi ini, variabel tetapnya berupa mesin, kemudian tanah gitu. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Nah, di sini udah ada tabel. Tabel ini ada TK tenaga kerja dan total produksinya. Nah, kalian bisa lihat nih, tenaga kerja 1 total yang diproduksinya 50. Kalau tenaga kerjanya 2 yang diproduksinya 150. Kalau tenaga kerjanya 3 yang diproduksi 180. Sampai kalau tenaga kerjanya 6 yang diproduksi adalah 210. Nah, ini biasanya given dari soal. Ya, kemudian kita lihat cara menghitung produk marginalnya atau MP, marginal produknya. Cara menghitungnya adalah delta TP dibagi dengan delta TK. Delta TP, delta total produksi dibagi delta tenaga kerja. Yang namanya delta itu adalah selisih akhir dikurangi awal. Berarti kalian selisihin dulu nih. TP-nya, delta TP berarti akhir dikurang awal total produksi, nanti baru dibagi dengan delta TK, tenaga kerja akhir dikurang awal tenaga kerja. Nah, supaya lebih gampang, kita lihat lagi nih cara menghitungnya. Lihat nih, delta TP. TP akhir dikurangi dengan TP awal. Nah, kalian lihat ini yang tenaga kerja pertama. Akhirnya, total produksinya adalah 50. Yang sebelumnya total produksinya berapa? 0. Berarti 50 dikurang 0 dibagi dengan delta TK, tenaga kerja. Tenaga kerja akhir dikurangi tenaga kerja awal. Kita lihat, tenaga kerja akhirnya adalah 1. Nah, tenaga kerja sebelumnya adalah 0. Berarti 1 dikurang 0. Berapa tuh? 50 kurang 0, 50 dibagi 1 dikurang 0 adalah 1. Berarti 50 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 50. Nah, sama dengan yang kedua. Tenaga kerja 2, total produksinya 150. Berarti kita mencari marginal produknya adalah delta TP, total produksi akhir dikurang total produksi awal. Kita lihat di situ, total produksi akhirnya adalah 150. Nah, sebelumnya adalah 100, berarti sebelumnya adalah 50, berarti 150 dikurangi 50 dibagi dengan delta tenaga kerja. Tenaga kerja akhir dikurang tenaga kerja awal. Berapa tenaga kerja akhirnya? Tenaga kerja akhirnya adalah 2. Sebelumnya berapa? 1. Berarti 2 dikurangi 1. Berarti 150 dikurang 50 berapa? 100. 100 dibagi dengan 2 dikurang 1, 100. 100 dibagi 1 adalah 100. Gitu. Sekali lagi ya. Tenaga kerja yang ketiga.
Berarti delta TP-nya adalah TP akhir dikurangi TP awal. Nah, TP akhirnya berapa tuh? 180. Yang sebelumnya berapa? 150. Berarti 180 dikurangi 150 dibagi dengan tenaga kerja akhir dikurang tenaga kerja awal. Tenaga kerja akhirnya 3. Tenaga kerja sebelumnya adalah 2. Berarti 3 dikurang 2. Nah, kita sederhanakan 180 dikurang 150 berapa tuh? 30 dibagi 3 dikurang 2 1. Berarti 30 dibagi 1 adalah 30. Gitu seterusnya ya. Cara mencari marginal produk. Jadi marginal itu adalah biaya tambahan. Cara mencarinya adalah pasti selisih menggunakan delta gitu. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah mencari produk rata-rata. Produk rata-rata cara mencarinya adalah TP dibagi TK atau total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Nah, tinggal kita bagi aja. Jadi di sini cara mencarinya adalah nih. Total produksinya adalah 50, ya kan? 50 dibagi 1 dibagi lagi 2. Kenapa dibagi lagi 2, Bu? Ya karena dia ada total produksi, komponennya hanya 2, total produksi dan tenaga kerja. Otomatis samanya rata-rata, berarti dibagi 2 lagi gitu, ya kan? Karena dia komponennya hanya 2, tenaga kerja dan total produksi. Berarti kita bagi 50 dibagi 1 dibagi 2, hasilnya adalah 25. Nah, yang kedua pun sama. Berarti TP per TK. Total produksinya berapa tuh? 150. Dibagi tenaga kerjanya berapa tuh? 2. 150 dibagi 2 dibagi lagi 2. Karena komponennya ada 2 yang kita gunakan, tenaga kerja dan total produksi gitu. Maka 150 dibagi 2 dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 37,5. Begitu seterusnya ke bawah ya. Nah, setelah itu kalau udah jadi kita tinggal buat kurva total produksinya. Nah, kurvanya seperti ini gambarnya. Ini gampang banget ya, tinggal kalian lihat aja dari tabelnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini dari 0, jadi yang ke bawah ini tenaga kerja, kemudian ini adalah total produksi. Tinggal kalian sesuaiin aja nih sama di tabelnya. Kalian lihat, ketika tenaga kerjanya 1, maka total produksinya adalah 50. Berarti dia ada di sini. Nah, ketika tenaga kerjanya 2, maka total produksinya kalau di tabel adalah 150. Nah, kalian tandai ini di sini. Ketika tenaga kerjanya 3, maka dia total produksinya adalah 180. Berarti di sini nih sampai dengan ketika tenaga kerjanya 6, maka total produksinya adalah 210. Setelah itu tinggal kalian tarik garis. Maka jadilah dia yang namanya kurva total produksi. Gampang kan? Jadi kalau kalian buat kurva ini based on tabelnya aja. Di tabelnya kayak gimana tinggal kalian nanti ikutin dan tinggal ditarik garisnya. Gitu. Gampang ya? Sampai sini paham dong? Selanjutnya adalah produksi dengan menggunakan 2 variabel bebas. Apa aja nih variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah tenaga kerja dan mesin gitu atau modal ya. Nah, di sini semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. Dan ya di sini ini nanti ada kombinasi 2 variabel untuk menghasilkan produk atau output yang diharapkan. Nah, nanti kalau teori produksi dengan menggunakan 2 variabel bebas ini akan menghasilkan kurva yang namanya kurva isokuan. Kalau tadi kurva total produksi, kalau di teori produksi dengan menggunakan 2 variabel bebas ini akan menghasilkan kurva isokuan namanya. Jadi kurva yang menghasilkan kombinasi untuk mendapatkan jumlah output yang sama. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Lihat nih, contohnya adalah perusahaan manufaktur sepatu mengharapkan output atau produk sebanyak 1000 pasang sepatu, tetapi tidak mengharapkan adanya penambahan biaya produksi. Maka kalian lihat nih di sini, ini biasanya based on table, udah ada soalnya. Nanti kalian tinggal buat kurva isokuannya aja. Nah, kita lihat nih, ada kombinasinya. Jadi ada alternatif A, B, C, dan D. Kita lihatin dari alternatif A. Outputnya semuanya 1000 karena kita mau cari pokoknya biar dapat output 1000 itu gimana sih alternatifnya gitu. Jadi kan menghasilkan output yang sama. Kita lihat nih, oh yang kombinasi A biar mau mendapatkan 1000 mau ini deh mesinnya 80, tenaga kerjanya mau 20 aja deh, jadi mau dibanyakin mesinnya. Sedangkan kalau kombinasi B biar mendapatkan 1000 sepatunya, mesinnya mau dibikin sedikit aja deh 40. Nah, tenaga kerjanya mau dibuat
50 gitu. Nah kalau yang C, untuk menghasilkan 1000, dia mau buat mesinnya sedikit aja 30, tapi yang dibanyakin tenaga kerjanya yaitu 60. Nah kalau kombinasi D, biar menghasilkan 1000 sepatu, dia mau benar-benar memperbanyak tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya 80, mesinnya 20 aja deh cukup kayaknya. Nah gitu, jadi gimana pun caranya biar dapat 1000 sepatu gitu. Nah sekarang tinggal kita buat kurva isokuannya aja, ya kan, kita berdasarkan tabel kayak tadi nih. Kita lihat dari kombinasi A, mesinnya 80, tenaga kerjanya 20, berarti kita tarik garis nih di sini, kita kasih titik tandai di sini. Kemudian yang kombinasi B, mesinnya 40, tenaga kerjanya 50. Nah kita tarik garis nih di sini nih, kita kasih tanda. Kemudian ada lagi nih yang kombinasi C, mesinnya 30, kemudian tenaga kerjanya 60, berarti di sini nih. Nah kemudian yang D, mesinnya 20, tenaga kerjanya 80, kita tandain di sini dan kemudian tinggal kita tarik garis. Jadi deh, ini kurva isokuan namanya, gampang banget kan ya. Nah kita lanjut mengenai biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Nah jadi nama biaya produksi adalah semua pengeluaran atau biaya yang diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi semua pengeluaran yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan barang dan jasa itu namanya biaya produksi. Nah biaya produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek terbagi lagi menjadi tiga, ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga ada biaya marginal. Nah kalau biaya tetap atau biasa disebut dengan fixed cost, ya, fixed cost itu biaya tetap. Biaya yang jumlahnya tetap berapapun jumlah barang atau jasa yang diproduksi perusahaan. Contohnya kayak misalnya biaya modal, biaya sewa kantor, biaya asuransi pabrik gitu. Itu jumlahnya tetap berapapun jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Gimana sih Bu? Contohnya aku masih bingung gitu. Nah, biaya modal contohnya, kamu tadi punya pabrik roti, kamu pas awal buat pabrik roti ini kamu naruh modal misalkan 50 juta gitu. Nah 50 juta ini akan selalu 50 juta kan di awal, berapapun kamu mau produksi si roti ini, mau 1000 roti, kayak 2000 roti, 3000 roti, atau bahkan turun jadi cuma 200 roti, modal awal kamu akan tetap berapa tadi? 50 juta gitu. Sama kayak biaya sewa kantor atau biaya sewa pabrik gitu. Kamu nggak punya pabrik roti, kamu nyewa nih pabrik rotinya per bulan. Per bulan ini pabrik roti kamu itu kamu harus bayar 10 juta misalkan setiap bulan gitu. Nah berapapun jumlah yang mau kamu produksi rotinya, mau kamu untung kayak mau kamu rugi kayak, kamu harus tetap bayar kan biaya sewa itu per bulan 10 juta. Bener nggak? Ya kan? Mau kamu produksi banyak kayak rotinya, mau enggak kayak, mau kamu untung, mau kamu rugi kayak, kamu harus tetap bayar biaya sewa pabrik roti kamu sebesar 10 juta per bulan gitu. Jadi biaya yang jumlahnya tetap berapapun jumlah yang diproduksi. Nah sama kayak biaya asuransi pabrik, kamu mau mengasuransikan pabrik kamu, jadi nanti kalau tiba-tiba ada misalkan kebakaran gitu, kamu ada asuransinya gitu. Nah biaya asuransi ini kan kita harus bayar premi tiap bulan kan. Misalkan tiap bulan ini biaya asuransi pabrik kamu adalah 200.000, artinya setiap bulan apapun kondisinya kamu wajib membayar 200.000 ke perusahaan asuransi itu gitu. Kayak tadi, mau kamu untung kayak, mau kamu rugi kayak perusahaan kamu gitu kan, mau kamu produksi roti lagi banyak kayak atau lagi sedikit kayak, kamu harus tetap bayar 200.000 itu dalam 1 bulan itu. Setiap bulan harus selalu bayar. Itulah biaya produksi tetap, namanya biaya tetap. Nah yang selanjutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Nah variable cost ini adalah biaya yang jumlahnya atau besarnya tergantung pada jumlah barang atau jasa yang kita produksi. Misalnya biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan langsung dengan proses produksinya. Nah contohnya nih dari biaya variabel kayak tadi, biaya bahan baku gitu. Semakin banyak roti yang mau kamu produksi, maka bahan baku yang digunakan juga akan semakin banyak dong. Nah otomatis semakin banyak bahan baku yang mau digunakan, pasti biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak gitu. Sebaliknya pun gitu, kalau semakin sedikit roti yang mau kamu produksi, maka bahan bakunya juga akan
menurun kan, semakin sedikit yang dibutuhkan. Nah, semakin sedikit bahan baku yang dibutuhkan, maka biayanya juga akan berkurang gitu. Itu biaya variabel. Biaya yang besarnya tergantung dari jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, kemudian ada lagi contoh lain adalah biaya bahan penolong. Bahan penolong ini bedanya adalah bahan penolong ini kalau di roti ya, misalkan kayak roti isi serikaya, maka ada misalkan selai serikaya. Kamu mau buat roti isi coklat, maka ada selai coklat, atau kamu pakai meses. Nah, ini termasuk bahan penolong gitu komponen-komponennya. Kemudian tadi contoh lain adalah biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang langsung berhubungan langsung dengan proses produksinya gitu. Nah, selanjutnya adalah biaya marginal. Nah, biaya marginal atau marginal cost ini adalah tambahan biaya yang dikeluarkan karena pertambahan produk sebanyak 1 unit. Jadi misalkan kalian tadinya mau produksi 100 roti dalam 1 hari. 100 roti itu biaya yang dikeluarkan adalah misalnya 1 juta. 100 roti 1 juta. Kemudian kalian ingin menambah menjadi 101 roti. Nah, biaya yang dibutuhkan adalah 1.200.000. Berarti biaya marginalnya adalah 1.200.000 dikurangi dengan 1 juta, yaitu 200.000. Berarti biaya tambahan untuk menghasilkan 101 roti tambahannya yang dibutuhkan adalah sebesar 200.000 gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan belajar mengenai cara menghitung biaya produksi. Pertama adalah menghitung biaya total atau total cost. Rumusnya adalah TC sama dengan FC ditambah VC, atau fixed cost, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Itu mencari total cost. Yang kedua adalah menghitung biaya rata-rata atau average cost atau AC, yaitu adalah AFC ditambah dengan AVC. Jadi biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata, atau rumus lain TC per Q, total cost dibagi kuantitas, sama dengan FC per Q ditambah VC per Q. Jadi biaya tetap dibagi kuantitas ditambah dengan biaya variabel dibagi kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah ya. Nah, kemudian kalau mencari biaya marginal yaitu delta total cost dibagi dengan delta kuantitas. Kayak tadi cara cari delta adalah akhir dikurang awal gitu. Jadi diselisihin dulu ya kalau cari delta. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung lihat ke contoh soal. PTA pada awal tahun 2018 memproduksi sepatu sebanyak 1.000 unit. Nah, biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 100 juta, biaya bahan penolong 25 juta, biaya tenaga kerja langsung 15 juta, kemudian biaya sewa mesin 6 juta, biaya asuransi pabriknya 12 juta. Nah, yang ditanyakan adalah coba menghitung biaya total dan biaya rata-ratanya. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, kita lihat dulu sekarang dari biaya tetapnya. Nah, tadi cara cari biaya total itu kan adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Maka kita kelompokkan dulu mana aja sih yang masuk ke biaya tetap. Biaya tetap apa aja nih? Biaya sewa mesin dan biaya asuransi pabrik ya kan. Berarti tinggal kita tambah nih. Biaya mesinnya adalah sewa mesinnya 6 juta ditambah biaya asuransinya sebesar 12 juta. Maka total biaya tetapnya atau fixed cost-nya adalah 18 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke biaya variabelnya. Nah, yang termasuk biaya variabel adalah ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, tinggal kita jumlah juga nih, sama. Biaya bahan bakunya 100 juta, biaya bahan penolongnya 25 juta, dan biaya tenaga kerja langsungnya adalah 15 juta. Maka kalau kita jumlah, hasilnya adalah 140 juta. Berarti tinggal kita masukin rumusnya aja nih. Cara mencari biaya total itu kan FC ditambah VC. Fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Maka tinggal kita masukin aja nih, 18 juta ditambah dengan 140 juta. Hasilnya adalah 158 juta. Nah, ini adalah biaya totalnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mau melihat biaya rata-rata. Nah, cara mencari biaya rata-rata ini tadi ada 2 rumus ya. AC average cost sama dengan ATC per Q atau total cost dibagi kuantitas. Nah, tinggal kita lihat tadi total cost-nya atau biaya totalnya tadi kita udah hitung kan. Hasilnya adalah 158
juta. Berarti tinggal dibagi sama kuantitasnya. Kuantitasnya tadi kita mau buat berapa sepatu? 1000 sepatu. Maka tinggal kita bagi 158 juta dibagi dengan 1000. Maka hasilnya adalah 158.000. Nih cara cepatnya udah dapat nih. 158.000 average cost-nya, biaya rata-ratanya. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu sesuai rumus. TC per Q sama dengan FC per Q ditambah VC per Q, sesuai sama rumus. Maka tinggal kita masukin aja tadi fixed cost. Tadi fixed cost-nya yang udah kita hitung sebelumnya 18 juta ya. 18 juta dibagi dengan sepatu yang mau kita buat tadi berapa tuh di soal? 1000 sepatu kan? Berarti 18 juta dibagi 1000 ditambah dengan total biaya variabel tadi berapa yang udah kita hitung? 140 juta. 140 juta dibagi dengan kuantitasnya. Sepatu yang mau kita buat adalah 1000 sepasang sepatu dibagi 1000. Tinggal kita selesaikan. Berarti 18.000 ditambah dengan 140.000. Hasilnya adalah 158.000. Nah, inilah biaya rata-ratanya. Jadi mau pakai cara yang mana aja terserah kalian, sama aja. Oke? Nah, masih lanjutan soal yang pertama, yaitu pada akhir kuartal 1 tahun 2018, PTY mendapatkan tambahan pesanan sepatu sebanyak 100 pasang, sehingga biaya variabelnya naik menjadi 169.700.000. Hitunglah biaya marginalnya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghitung biaya totalnya. Karena ini ada tambahan sebanyak 100 pasang sepatu, otomatis biaya totalnya juga akan bertambah dong, karena berubah. Tadinya 1000, terus nambah 100 lagi, berarti jadi 1100 kan, otomatis biaya totalnya bertambah. Jadi kita harus hitung lagi. Nah, kita masukin nih rumusnya. Biaya tetapnya adalah tetap 18 juta ditambah dengan biaya variabelnya. Nah, biaya variabelnya naikkan tuh jadi 169.700.000. Kita tambah, hasilnya adalah 187.700.000. Ini adalah biaya total atau total biaya setelah ada tambahan 100 pasang sepatu. Nah, kemudian tinggal kita masukin nih ke rumus mencari biaya marginal, yaitu delta total cost dibagi dengan delta quantity. Nah, cara mencari delta kan akhir dikurang awal. Berarti tinggal kita masukin aja nih. Berarti biaya total akhir, biaya total yang sekarang nih 187.700.000 dikurangi dengan biaya total yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah kita hitung adalah 158 juta. Dibagi dengan delta kuantitas. Jadi tambahan pesanan sepatunya berapa banyak sih? Ada 100 pasang. Atau caranya adalah sama nih sebenarnya, akhir dikurangi awal. Nah, ada tambahan pesanan sepatu sebanyak 100 pasang. Berarti tadinya 1000 pasang tambah 100 adalah 1100. 1100 dikurangi dengan kuantitas awal. Kuantitas awalnya 1000. Berarti 1100 dikurangi dengan 1000, hasilnya adalah 100. Kemudian kita selesaikan. Nah, 29.700.000 dibagi 100 adalah 297.000. Ketemulah nih biaya marginalnya. Atau ada cara lain juga yang lebih cepat. Cara mencarinya adalah kalian dengan menyelesaikan delta variable cost. Jadi menselisihkan variable cost-nya. Nih, biaya variabelnya kan yang naik kan biaya variabel. Tadinya 169.700. Tadinya 140 juta, jadi 169.700. Sama nih, dikurangi variabel cost akhir dikurang variabel cost awal. 169.700 dikurangi 140 juta, hasilnya adalah 29.700.000. Nah, cara mencari biaya marginalnya bisa juga dengan delta variable cost dibagi dengan delta kuantitas. Tinggal dimasukin aja nih, 29.700.000 dibagi dengan delta kuantitasnya adalah 100. Jadi sama dengan hasilnya 297.000. Jadi caranya sama aja sebenarnya. Ada cara cepat, ada cara yang sesuai rumus. Nah, kalian mau pilih yang mana itu terserah kalian gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, CV Melati adalah perusahaan penerbitan dan percetakan terkenal di kota C. Nah, pada bulan Maret 2018, CV Melati ini berhasil menjual 20.000 eksemplar novel dengan harga jual per eksemplarnya adalah 50.000 per eksemplar. Nah, kemudian besarnya biaya tetap untuk menghasilkan 20.000 eksemplar novel adalah 100 juta. Dan biaya variabel per unitnya adalah 20.000. Nah, terus kita akan ditanya
Itulah laba yang didapatkan oleh CV Melati pada tahun 2018 di bulan Maret. Nah, kita lihat. Nah, ini tinggal kita masukin aja rumusnya, gampang banget. Jadi cara mencari laba kan TR dikurang TC ya, total revenue dikurang TC. Cara mencari TR itu kan P dikali Q. Nah, kemudian cara mencari total cost itu kan tadi fixed cost ditambah variable cost. Tinggal kita masukin nih, kita lihat dari TR-nya, total revenue P dikali Q. Price atau harga jual. Harga jualnya berapa sih? Coba kalian lihat di soal. 50.000. Harga jualnya 50.000 dikali dengan kuantitasnya. Kuantitas itu jumlah novelnya tuh ada berapa tadi? 20.000 eksemplar kan? Berarti 50.000 dikali 20.000. Nah, kemudian dikurang sama FC ditambah VC-nya, fixed cost ditambah variable cost. Kalian lihat tadi fixed cost-nya berapa sih? Biaya tetapnya sebesar totalnya adalah 100 juta. Ya kan, ditambah dengan kalian lihat baik-baik biaya variabelnya. Di situ Kak dibilang biaya variabel ini sebesar 20.000 per unit. Satu unitnya 20.000. Satu unitnya 20.000. Berarti kita harus kalikan dulu dong 20.000 dikali 20.000 unit karena kuantitas dari novelnya kan totalnya jumlahnya 20.000 ya, berarti 20.000 dikali 20.000 novelnya. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan. 50.000 kali 20.000 adalah 1 miliar. Nah, kemudian dikurangi dengan 100 juta ditambah dengan 400 juta. Maka akan didapatkan hasil sebesar 500 juta. Berarti hasilnya adalah laba. Kalau dia hasilnya minus, berarti hasilnya adalah rugi perusahaan itu. Berarti CV Melati menghasilkan laba sebesar 500 juta. Nah, gampang banget kan ya perhitungannya. Oke, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini mengenai kegiatan ekonomi produksi. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Kalau